Halo, salam digital. Kali ini kita akan bahas mengenai kewarganegaraan digital. Apa sih kewarganegaraan digital? Yaitu sebuah konsep mengenai bagaimana cara menjalankan teknologi digital atau informasi digital secara baik dan benar. Warga digital harus jujur. Selain itu juga warga negara digital harus memiliki tanggung jawab, peduli terhadap warga digital lainnya, juga cerdas dalam menggunakan pengetahuannya dalam menjalankan teknologi digital. Komponen warga digital itu ada 3 sub. Yang pertama adalah dalam lingkungan belajar. Yaitu dalam lingkungan belajar akan mendapatkan akses digital, apalagi saat PJJ sekarang ini yaitu pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar di rumah. Kalian akan mendapatkan akses digital tentu saja. Yang kedua, di lingkungan belajar harus mampu literasi digital, mampu membaca. Ingat ya, tidak hanya membaca tapi juga memahaminya. Kemudian mampu berkomunikasi digital dengan baik dan benar. Misal saat belajar melalui apapun medianya, misalkan melalui WA Group, melalui Google Classroom, ataupun melalui aplikasi lainnya. Di lingkungan sekolah, hak dan kewajibannya yang pertama adalah adanya norma. Ya, memiliki norma-norma. Kemudian ada privasi atau kebebasan berbicara. Tapi juga selain bebas berbicara, juga harus menghormati privasi atau perasaan orang lain. Juga mampu memahami undang-undang ITE, yaitu mengenai teknologi dan informasi. Jangan sampai salah atau bahkan jangan sampai melanggar undang-undang ITE. Yang kedua, etikanya adalah harus memiliki tata krama. Juga menjaga kenyamanan perasaan pengguna lainnya. Jangan asal ya jawab di WA Group. Meskipun itu tidak ada guru, apalagi ada Bapak Ibu guru. Kemudian harus aman, kalian harus siap jangan sampai kena virus, mampu menggunakan firewall, bisa membackup data, jangan sampai datanya hanya di handphone saja, tapi juga bisa memindahkan misalkan memindahkannya tidak hanya di komponen handphone tapi juga di cloud atau mungkin di drive yang biasanya lebih aman. Juga harus menjaga data yang sensitif. Jangan sampai username atau password diketahui oleh orang lain. Ingat, hati-hati jangan melanggar. Jangan jadi hacker. Jangan menyebarkan video asusila apalagi membuat dan menyebarkannya. Jangan plagiat atau hanya mengcopy paste, ngambil, nyontek. Jangan juga menyebarkan virus atau menciptakan virus dan menyebarkannya. Ingat, tidak boleh juga mencuri identitas orang lain. Selanjutnya adalah lingkungan di luar sekolah. Harus mematuhi cyber law ya dan memahami apa itu cyber law atau undang-undang dunia maya. Ingat, ada hak cipta, jangan sampai melanggar, main comot sana sini. Ada merek dagang ya, jangan main ambil. Misal kalian nih sudah mau menjadi entrepreneur, membuat sesuatu, misal sepatu atau tas, jangan nyomot merek dagang orang lain. Padahal kalian hanya nyomot logonya saja, sedangkan itu bukan aslinya, alias KW kesekian. Itu tidak boleh. Selanjutnya tidak boleh juga menfitnah dan mencemarkan nama baik. Ingat jangan asal misalkan komen ya. Komen Anda, komen kalian bisa jadi mencemarkan nama baik kalau komennya nggak benar. Ingat ada privasi ya, hati-hati dengan privasi orang lain. Bahkan kalian juga harus mampu menjaga privasi diri sendiri.
Jangan asal posting, jangan asal menyebarkan WhatsApp status yang sebenarnya itu adalah membiarkan aib kalian terbuka lebar diketahui dunia. Ingat, ada juga justifikasi ruang cyber ya, jadi harus berhati-hati. Nah, ini ada hubungannya dengan online shopping. Biasa kan belanja shopping baik dari Shopee, Lazada, Tokopedia, Blibli, dan Bukalapak dan masih banyak lagi. Nah, ini di luar sekolah ini, yaitu transaksinya transaksi online yang tadi saya sebutkan. Ingat, kecepatan bertransaksi, kemudahan akses, kemudahan memperbandingkan spesifikasi dan harga produk dan lain-lain itu sangat gampang ya. Kalian mau beli di aplikasi apa, bahkan kalian mau beli apapun dengan harga yang sangat bersaing. Tapi juga harus hati-hati ya, jangan kalap dalam berbelanja secara online. Nah, hati-hati juga penipuan. Perbedaan kualitas barang yang dikirim, hati-hati juga. Jaga waktu pengiriman, juga legalitas barang yang diperjualbelikan. Jangan sampai membeli barang yang ternyata bajakan, hati-hati. Kalau mau belanja di online shop, lihat ya reviewnya. Kalau review bagus, biasanya juga bagus juga. Hati-hati dengan review yang jelek. Kalian bisa jadi barang belinya apa, dapatnya malah berbeda. Bisa juga pengirimannya terlalu lama. Jadi sekali lagi hati-hati dalam beronline shop. Yang ketiga, mohon maaf, ada hubungannya di luar sekolah, ada hubungannya dengan kesehatan. Hati-hati kalian dalam menggunakan handphone kalian. Ingat ada mata, telinga, tangan, otak dan tubuh kalian ya, harus dijaga kesehatannya. Jangan sering-sering main game online tanpa tahu waktu. Mau FF, ya kalian gak mau kan disebut burik. Mau Mobile Legend, PUBG dan lain sebagainya. Ingat waktu. Jangan malah harusnya belajar, ini malah nge-games. Oh, ingat juga sound suaranya ya. Jangan terlalu besar, hati-hati gendang telinga kalian itu bisa bermasalah jika suaranya terlalu besar. Nah, yang pasti ingat main sosmed itu juga jangan kalap. Jangan 24 jam ya tanpa istirahat. Ingat, handphone kalian itu berhubungan dengan otak kalian loh. Jaga kesehatan. Yang kedua adalah kesehatan mental. Hati-hati juga. Bermain handphone terlalu lama juga bisa mental kalian bisa tidak sehat loh. Nah, jadi ingat mental health. Internet yang aman itu seperti apa ya? Yang pertama adalah ini upgrade softwarenya. Ada antivirus, aktifkan firewall. Ingat ya, passwordnya harus hati-hati juga. Jangan sampai password diketahui orang lain. Juga hati-hati dalam menggunakan flash disk ya. Biasa colak-colok flash disk kemana-mana, itu virusnya bisa juga banyak. Yang kedua adalah perlakukan orang lain dengan baik ya. Kalian harus bisa bersimpati. Jangan bagikan info privasi kamu kepada orang lain. Bahaya. Jika men-share sesuatu juga harus hati-hati. Apalagi men-share hal-hal yang hoak. Hati-hati ya. Juga men-share hal-hal yang bersifat asusila. Ingat foto pribadimu itu juga harus hati-hati. Jangan main share. Bisa jadi kalian salah share, berbahaya. Patuhi hukum ya, patuhi hukum hak cipta, jangan tinggalkan, jangan hal-hal yang berhubungan dengan copy paste saja. Ingat harus pakai sumber jika kalian mau mengambil dari internet. Ingat gunakan jejaring sosial sesuai usia ya. Juga jangan hati-hati juga tuh, maksudnya sesuai usia adalah jangan bersosial media yang tidak sehat. Juga jangan asal main masuk grup misalkan. Jangan asal main komunitas online. Jangan asal. Jadi harus hati-hati.
Jika bertemu juga harus hati-hati karena banyak kejadian yang akhirnya sangat fatal, bahkan kejadian yang mengambil nyawa orang gara-gara bertemu dari sosial media. Hati-hati. Ingat privasi dalam kewarganegaraan digital ya. Harus berhati-hati. Informasi tadi sudah dibahas sebenarnya. Hati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Juga aktivitas digitalnya juga dibatasi. Kemudian hati-hati juga dengan privat akun kalian, jangan sampai ngasal dan kemudian tersebar kemana-mana karena bisa dihack, bisa jadi kalian akan menjadi korban dari kejahatan digital. Nah ini bagaimana cara password info ya, gunakan password dengan baik. Ingat ada fungsi harta dan barang berharga dalam password itu. Gunakan password yang baik, ingat email perbankan juga hati-hati. Aplikasi pengelolaan sandi juga harus baik, bisa menggunakan fingerprint, lock screen. Ingat, jangan main share. Kelola hubungan dalam jaringan. Nih, kalau password yang jelek itu yang seperti ini, angka semuanya. Atau bahkan ditulis password lagi. Angka lagi jangan. Waduh, pokoknya angka yang berurutan itu jangan ya. Atau kesukaan kalian juga hati-hati. Kamu sukanya bola, tulis bola begitu ya. Atau QWERTY, ini sesuatu yang gampang sebenarnya. Ini sangat mudah. Ini namanya bad password ya. Orang bisa dengan mudahnya menggunakan itu. Nah, ya ini nih ya. Pokoknya ini ada hal yang bad password. Nah, good password adalah seperti apa? Bentar. Ini good password. Susah ya, susah dipikirkan oleh orang lain. Itu namanya good password. Nah ini juga, tapi jangan sampai juga kalian lupa ya dengan password kalian sendiri. Jangan terlalu susah sehingga kalian lupa. Nah, oke. Email. Nah ini cek juga ya situs-situs. Jangan sampai salah. Nah ini ada beberapa aplikasi pengelola password agar password kalian aman. Oke, masuk ada hubungannya dengan lock screen dan menggunakan fingerprint. Ini aman banget. Nih ya, kalian harus menggunakan kode tertentu. Jangan sampai mudah digunakan. Ingat, jangan sampai di-share password kalian. Nah, bagaimana sih mengelola hubungan daring? Yang pertama adalah ini karena internetnya komunikasi jarak jauh ya. Karena jarak jauh maka bersikaplah yang baik dan sopan. Lindungi identitas kalian. Ingat katakan tidak pada hal-hal yang tidak baik. Dan juga melaporkan jika mengganggu kebebasan. Jangan mau diintimidasi ya meskipun itu di dalam hubungannya dengan komunikasi online. Harus belajar berkembang menjadi persahabatan yang baik. Bukan membuli, ingat ya. Kalaupun kalian pernah dibully atau cyberbullying atau perundungan secara online, ingat kalian harus memberitahu kepada pihak berwenang, bisa orang tua, guru atau pihak berwenang yang lainnya. Jangan sampai diam saja. Apa sih bullying? Bullying sering terjadi di sekitar kita. Namun kadang kita enggan mencegahnya ya karena seringkali dianggap biasa. Padahal itu tidak biasa. Aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif dilakukan oleh satu atau bahkan lebih dari satu orang ya. Nah kadang dilakukan oleh kurun waktu tertentu, bermuatan kekerasan,
dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Kadangkala yang lemah ini yang menjadi korban. Jangan sampai bahwa bullying itu hanya kekerasan saja secara fisiknya, tidak. Bullying juga penindasan secara verbal loh ya. Penindasan verbal dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, misalkan julukan, ih dasar gembrot, ih dasar hitam, ih kamu jelek, itu juga termasuk penindasan verbal loh. Itu sangat menyakitkan dan itu akan berhubungan dengan mental health, itu merendahkan orang lain loh. Kalian pernah mengucilkan seseorang? Menunjukkan teman, ingat itu bagian dari bullying, hati-hati. Dimusuhi, diabaikan oleh lingkungan pergaulan, itu namanya tindakan pengucilan sosial. Bagian dari bullying, hati-hati. Tidak boleh itu. Nah ini yang selalu kalian anggap bullying. Ini yang betul-betul bullying selain yang tadi verbal ya atau pengucilan. Ini yang kalian bisa lihat ya. Atau bahkan kalian rasakan. Jangan sampai juga terjadi sebenarnya. Penindasan fisik yaitu menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambak. Bahkan kamu melempar barang ke teman kamu itu adalah bullying. Jangan sampai dilakukan. Nah ini dia cyberbullying, yaitu sindiran, nyindir di dunia maya. Biasanya di bawah 17 tahun. Kalau di atas 17 tahun itu masuk dalam cybercrime loh. Masuk dalam pelecehan, cyber harassment. Kalian akan tersandung undang-undang ITE. Contohnya nih lihat. Kalian pernah nggak komen di sosial media artis misalkan, ih kamu gembrot dasar jelek, dan itu tidak boleh. Itu bagian dari cyberbullying. Atau kalian lihat status teman kamu di IG, kemudian kamu sebenarnya bercanda, ih agak melebar ya sekarang, gendut amat loh. Nah itu cyberbullying loh, hati-hati. Kadang-kadang kalian nggak tahu ya apa tuh motivasinya pelaku. Ini motivasi pelaku cyberbullying adalah sebenarnya satu, marah dan ingin balas dendam. Atau sebenarnya dia sedang frustasi, ingin buang sampah. Cara buang sampahnya salah. Atau caper ya, ingin cari perhatian, ingin viral mungkin di dunia maya. Atau cuma cari hiburan mengisi waktu luang, itu jempolnya gatel sepertinya. Iduh ya Allah, itu gak boleh ya. Bagaimana cara menghindari, menyikapi, memberantas intimidasi cyber? Yang pertama, hargai dan hormati orang lain. Interaksi dengan bijaksana ya, dan konstruktif alias yang baik. Tidak menghina orang lain dengan nama panggilan. Misal si gendut, si jelek, gak boleh. Menghargai perbedaan pendapat ya. Tidak ada orang yang isi kepalanya sama, maka perbedaan pendapat itu lumrah dan biasa. Dan jangan baper. Hindari kata-kata kotor, kasar dan tidak senonoh di WA group ataupun di sosial media lainnya. Harus bijaksana ya. Berpikir sebelum ngepost. Think before post. Berpikir sebelum kamu nge-share apapun. Tahu gak sih dampak intimidasi? Itu bisa menjadikan depresi, rendah diri dan merasa terisolasi. Bahkan tahukah kalian ada yang bunuh diri gara-gara cyberbullying atau bahkan gara-gara dibully. Postingan itu ada rekam jejaknya ya, hati-hati. Apapun yang kamu share itu terekam secara digital. Jadi harus hati-hati, dapat dilacak database-nya. Jadi kalau kamu sampai melakukan cyberbullying itu bisa dilacak dan kamu bisa dilaporkan. Catat, jika kamu mendapatkan hal yang tidak baik atau mendapatkan cyberbullying, ingat catat nama baik atau buruknya after posting ya. Apa sih think? T yang pertama adalah true atau benar. Benar gak sih apa yang saya kirim atau share atau kirimkan atau post? H-nya harmful, menyakiti gak sih? I-nya inspiring, tidak menginspirasi, tidak. Kalau menginspirasi silahkan share sebanyak-banyaknya.
N-nya, necessary penting gak sih? Kalau nggak penting-penting amat ngapain juga di post? Aku sedang jongkok misalkan, nggak penting banget ya, mesti di post juga di WA status kalian. Ya ampun. Kaknya adalah kind, harus santun ya dalam bersosial media. Nah ini contoh yang ingat ya, alhamdulillah berselesai tarawih, halo tadi gimana buka puasanya dan lain-lain. Silakan saja tapi penting gak sih gitu. Nah ini juga sama, penting gak sih, atau bahkan kalian sedang sholat tuh di foto, aduh ya ampun. Nah bagaimana cara membuat film? Nah ini inspiratif, inspiring, boleh. Ini juga sama, sesuatu yang memang kalian butuhkan. Share, boleh ini. Bagaimana cara memilah informasi? Silakan persempit sasaran atau pencarian. Jenis dan jumlah sumber informasinya juga harus dipilah. Informasi paling tepat yang seperti apa, pilah juga. Pahami dengan bahasa sendiri ya. Kemudian relasi antar informasi, kemudian tarik kesimpulannya. Nah tentukan informasi yang dapat di-share ke orang lain. Jangan main kopas gitu aja. Dan jangan main share gitu aja. Karena apa? Hati-hati, siapa tahu itu hoax. Ingat ada hubungan dengan copyright. Nah, apa sih copyright atau hak cipta? Adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Butir 1. Hak cipta ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan, ada hubungannya dengan seni, ada hubungannya dengan sastra, ada hubungannya dengan aplikasi. Hak pencipta dapat menyalin ulang atau memperbanyak karya dan menjual karya tersebut ya. Kemudian bisa diimpor dan ekspor, penjualan dalam lingkup internasional bisa. Juga turunan karyanya bisa mengubah konten dari karya tersebut. Misalkan tadinya dalam bentuk karya sastra kemudian dalam bentuk film. Itu juga turunannya. Kemudian menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang lain atau pihak lain. Itu adalah show and trans. Apa yang tidak bisa diklaim itu adalah yang bukan iptek, bukan seni dan bukan sastra. Fake atau bohongan itu tidak bisa diklaim ya. Sesuatu yang abstrak juga tidak bisa diklaim. Milik umum, milik publik itu tidak bisa diklaim. Atau tidak sesuai dengan undang-undang. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ini terdapat pada pasal 1 butir 2. Contoh karyanya Thomas Alva Edison. Nah dalam ini yang berhubungan dengan karya Sunda. Ada Koko Koswara, ada Noes. Kalau di Indonesia ada pencipta lagu W.R. Supratman atau karya sastra Khalil Gibran. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ini terdapat dalam pasal 1 butir 3. Contoh nih, karyanya Mang Koko atau lagu-lagunya Nining Maida atau karya sastranya Sayap-sayap patahnya Khalil Gibran. Ini pemegang hak cipta nih adalah tokoh-tokoh yang tadi membuatnya. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Ini terdapat pada pasal 1 butir 4. Apa sih pelanggaran hak cipta?
yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan suatu pelanggaran hak cipta jika perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran hak ciptanya. Contoh pelanggaran hak cipta melalui internet, penjualan VCD, CD, MP3 bajakan. Hati-hati ya, main comot gitu aja. Atau kalian beli VCD bajakan, itu namanya pelanggaran hak cipta. Nah, misalkan di karaoke menggunakan hak cipta orang lain tanpa membayar hak ciptanya, itu juga pelanggaran. Pelanggaran hak cipta bisa dipenjara loh atau didenda. Karya cipta yang dapat digunakan orang lain tanpa izin terlebih dahulu dan hanya untuk tujuan komentar, kritik, pelaporan, atau pengajaran. Nah, itu bisa digunakan. Pendaftaran hak cipta harus ada bukti permohonan oleh pemohon tentu saja. Permintaan didaftarkan, masuk dalam Ditjen Haki. Kemudian ya tentu saja ada hubungan dengan iptek, seni, sastra. Kemudian setelah dari Ditjen Haki diperiksa, kemudian apakah betul orisinal atau tidak orisinal. Jika orisinal akan didaftar. Kalau tidak orisinal tentu saja ditolak. Masa berlaku hak cipta kapan? Itu ada yang seumur hidup dan 50 tahun atau sampai almarhum. Contoh buku, pamflet, drama, aneka seni rupa, lukis, lagu, arsitektur, ceramah, kuliah pidato, alat peraga, peta, terjemahan, dan sebagainya. Masa berlaku hak cipta 50 tahun dapat ditetapkan misalkan program komputer, sinematografi, fotografi, database, pengalih wujudan, layout, karya tulis misalkan, ciptaan yang dipegang badan hukum, pementasan, produk rekam suara. Masa berlaku hak cipta selama-lamanya misalkan cerita rakyat, lagu rakyat, tarian rakyat, dan sebagainya. Yang 20 tahun itu adalah materi siaran. Copyright atau hak cipta tidak dapat digunakan, disalin, dipublis tanpa izin ya. Apa sih Creative Commons? Ini digunakan tanpa permisi. Jadi dapat digunakan tanpa permisi itu. Iya, harus mencantumkan nama tapi pembuatnya jika ingin menggunakan, menyalin atau bagi berbagai konten. Kemudian tidak boleh membuat keuntungan dari konten tersebut. Tidak boleh mengubah konten ya. Share alike dapat mengubah konten tapi harus membiarkan orang lain menggunakan karya baru dengan lisensi yang sama dengan aslinya. Dengan kata lain tidak dapat menetapkan hak cipta meskipun banyak yang diubah. Nah, jika ingin mencarinya klik saja misalkan all Creative Commons. Common ya. Contoh Creative Commons adalah nih contohnya ada gambar dagang. Nah, ini juga contohnya. Apa sih public domain? Yang dapat digunakan, diadaptasi, disalin, dipublikasikan tanpa pembatasan dan tidak butuh perizinan. Bisa kalian ambil. Ini mengapa bisa jadi public domain? Karena penulisnya sudah meninggal. Ini biasanya pra 1923. Bisa kan foto-foto yang ada di pixabay.com dan publicfoto.org itu bisa diambil ya. Silahkan. Bebas etama. Gak usah izin. Kalau di audio itu di bensound.com. Silahkan ambil. Tanpa izin tak apa-apa. Karena itu public domain. Kalau vektor di 7428.net. Nah ini contoh. Cari saja misalkan klik kecapi. Ya klik contoh cari nih contoh kecapi. Klik public domain. Nah itu bisa digunakan kalian.
Nah, itu berlisensi atau tidak kan itu. Gunakannya public domain-nya. Kalau ini pengaturan upload di Google. Kok Google? Maaf, YouTube. Haha. Ini standar YouTube lisensi yaitu Creative Commons. Gitu. Selesai, terima kasih. Salam digital.